Pak Batara, ada begitu banyak prestasi yang Bapak telah raih dalam perjalanan karir Bapak. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak sejak kecil punya sebuah obsesi, punya cita-cita, punya impian yang sangat kuat menjadi seperti apa nantinya di masa depan? Saya udah sering cerita tentang perjalanan hidup saya. Saya bilang panggilan hidup itu kadang-kadang cepat datang, tapi ada juga yang kadang-kadang lama, ya. Jadi contohnya saya, ya kan, saya kan SD di Vanlit Gunung Sahari, kemudian saya masuk SMP Canisius, SMA Canisius, udah gitu saya 9 tahun di Amerika, ya, langsung dari SMA pergi ke Amerika untuk belajar kimia teknik, chemical engineering, ya. Jadi 7 tahun dari 9 tahun saya itu adalah di bidang kimia teknik. Baru 2 tahun terakhir saya MBA in Finance. Waktu itu ya saya pikir saya itu orangnya jadi insinyur aja ya, sehingga saya dapat 2 S1, satu di Chemical Engineering, kemudian Polymer Science. Udah dapat S1 pengen S2 dong, pergi ke New York, New Jersey, dapat Master in Chemical Engineering. Udah dapat S2 pengen S3 dong, pergi ke Brooklyn, gagal jadi PhD di Chemical Engineering, gagal jadi PhD doktor di kimia teknik, banting setir, ambil master kedua, MBA. Ternyata ranah saya itu ya di MBA Finance itu, I enjoyed so much, sehingga saya bilang, oh panggilan saya itu, my calling is sebagai bangkit. Ya, firman Tuhan ada, the calling of the Lord is irreversible, ya, Tuhan tidak menyesali panggilannya, ya. Jadi saya percaya tiap orang itu kita punya panggilan. Ada orang yang cepat, saya mesti jadi dokter. Waduh, udah tahu dia dari kecil, udah tahu dia mesti jadi dokter, dan benar panggilannya jadi dokter. Ada yang saya muter-muter 7 tahun, akhirnya baru di tahun ke-8 dan 9 suka finance, akhirnya jadi bankir 33 tahun di Citibank sampai sekarang. Iya. Jadi Bapak sendiri sebetulnya cita-citanya apa sih waktu masa kecil atau masa remaja, masa pertumbuhan? Mungkin waktu itu saya orangnya lambat ya, nggak berapa ngerti. Mungkin waktu itu saya jadi kimia teknik karena ya adiknya papa saya mahasiswa abadi di ITB, nggak lulus. Kalau mungkin teman-teman di sini terlalu muda ya untuk tahu, dulu ada bimbingan tes paling top namanya Saud Sianturi di Bandung. Ya itu paling top, tapi dia nggak pernah lulus di kimia teknik. Mungkin saya pikir kalau Om nggak lulus, biarin saya yang menggantikan Om, ya kan? Oh gitu ya. Ya kan. Jadi ya sebetulnya nggak berapa tahu panggilan. Jadi saya rasa begini, penting sekali untuk teman-teman ya minta sama Tuhan, saya ini dipanggil untuk apa ya? Kalau panggilannya dokter, jangan jadi insinyur. Kalau panggilannya jadi orang gajian, jangan wira swasta. Kalau panggilannya jadi pegawai swasta, jangan jadi pegawai negeri. You will not be happy. Ya. So I believe you are unique in the eyes of God, and you know your calling. Ya. You should really know your calling. Karena kalau kita melakukan calling kita seperti sekarang saya, I really enjoy my life as a life. Senang gitu. 33 tahun itu berlalu begitu aja, because time flies when you are having fun. Gitu. Oke. Pak Batara, kayaknya latar belakang pendidikan yang Bapak geluti 7 tahun itu tidak langsung ini ya, relevan dengan karir Bapak. Nah, bagaimana Bapak bisa manuver seperti itu? Ceritanya gimana sampai bisa menyimpang jauh begitu kalau saya bilang? Jadi saya percaya ya, nothing is lost in life. Ya, jadi kalau saya 7 tahun sebagai sarjana kimia teknik, cara berpikir saya, walaupun saya seorang bankir,
Cara berpikir saya sangat terstruktur. Yeah. Just like an engineer. Jadi kalau saya kirim email nih ke anak buah, biasanya namanya nih, saya bilang, John, please do 1, 2, 3, 4, 5. Typical engineer. Ya, structural minded ya. Structural minded gitu. Jadi nggak ada yang lost. Kalau kita umpamanya waktu kecil saya ikut bela diri judo di Menteng, kemudian ambil kungfu di Senen, ambil piano klasik, ya, ikut pramuka, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Chinese. Nothing is lost. Ya. Nothing is lost. Jadi artinya semua itu sebetulnya bermanfaat di kemudian hari sebetulnya. Betul, ya. Betul. Nothing is lost. Teman-teman, banyak dari orang-orang di dunia kerja itu tanda petik seperti menyimpang ya, keluar daripada jalur pendidikan dia sebelumnya. Tapi banyak juga yang berhasil ya. Memang yang ideal, yang lebih baik tentunya adalah ketika saudara menekuni satu bidang studi atau bidang ilmuwan tertentu, maka harus relevan atau harus dilanjutkan di dalam implementasinya atau prakteknya di dunia kerja yang sama dengan background pendidikan. Tapi kenyataannya di Indonesia banyak orang bekerja tidak sesuai atau mengembangkan karirnya tidak sesuai dengan background. Jadi it's okay. Mungkin dalam perjalanan masing-masing orang akan menemukan yang disebut the real calling-nya. Yeah. Pak Batara, di awal tadi Bapak menyinggung bahwa definisi sukses itu salah satunya adalah ketika kita hidup sesuai panggilan Tuhan. Ya. Dan saya setuju sekali karena memang kita didesain sebetulnya bukan untuk memenuhi tujuan kita sendiri. Kita adalah produk ilahi, desain ilahi yang Bapak singgung sebagai manusia rohani yang didesain untuk memenuhi tujuan daripada Sang Pencipta kita. Jadi ukuran sukses itu adalah apakah saya berfungsi sesuai tidak dengan maksud Tuhan mendesain hidup saya. Sebagaimana semua produk, gitar diciptakan untuk memain sebagai instrumen musik, kursi diciptakan untuk supaya diduduki, mic diciptakan untuk supaya menjadi pengeras suara. Ketika mikrofon digunakan untuk hal yang lain bisa saja disebut fail walaupun dia lakukan sebuah aktivitas. Jadi saya setuju definisi sukses yang Bapak bilang di awal bahwa sukses adalah ketika kita ini selaraskan hidup kita dengan tujuan Tuhan atau maksud Tuhan mendesain kita atau kita sebut calling. Nah, bagaimana menurut Bapak, saran Bapak atau tips kepada anak-anak muda hari ini, bagaimana supaya mereka itu dapat menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka dan bagaimana mereka memberi respon yang benar? Sebab kecenderungan anak-anak muda, tadi saya nanya kepada Bapak punya mimpi nggak, punya impian? Kayaknya Bapak nggak memberikan jawaban yang tegas kepada kita, yang clear bahwa Bapak itu punya impian. Sepertinya Bapak ngalir aja begitu, tapi Bapak sebetulnya mempersiapkan diri dalam banyak hal untuk masa depan ya, dengan belajar ini, belajar itu, dengan aktivitas ini dan aktivitas itu. Oke, nah bagaimana supaya anak-anak muda itu sendiri bisa menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya? Mungkin Bapak ada petunjuk buat anak-anak muda. Jadi saya rasa kita itu harus back to basics ya. Bahwa kita dipanggil ya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau umpamanya dalam cerita saya, ya saya itu baru menemukan panggilan saya itu umur 27 tahun. Waktu saya ambil MBA ya. Karena saya waktu itu di New York. Terus saya lihat, wah kalau jadi bankir di Wall Street itu keren. Nah, saya merasa, waduh, this is something that I would like to pursue. And once you get that encounter, that you feel something that you are passionate, then you know that is your calling. Dan kalau calling itu bisa jadi kerjaan Anda, lebih bagus lagi gitu. Ya. Okay. Jadi Pastor Bram untuk kenal anak saya yang namanya Samuel,
ya dreamnya udah mau ke Broadway. Iya, iya, iya. Saya udah tahu tuh, so saya mesti jadi pemain Broadway. Saya bilang, lebih bagus lagi kalau dream kamu itu bisa jadi penghasilan. Sehingga your hobby, passion, is actually your means of living. Ya kan? Kan ada umpamanya saya bankir, tapi hobinya golf. Tapi untuk hobinya dia dibayar. Paling bagus kalau hobinya dibayar. Oh, oke. Iya kan? So, kalau saya passionnya sebagai bankir dan dibayar, ya that's the best situation. Karena tiap hari saya cuma ngerjain hobi saya, banking. Itu. Iya. Oke, jadi berarti salah satu indikator untuk kita tahu panggilan Tuhan itu adalah passion ya. Sejauh mana kita punya passion dalam hal tertentu. Yes. Tapi juga didukung sama talent. Jadi tadi di awal Pak Batara juga menyinggung soal talent ya. Ya. Setiap kita sudah diberikan talent. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Ya. Nah, berapapun talent yang diberikan Tuhan, kita bertanggung jawab. Betul. Untuk menjalankan talent itu. Nah, ketika kita mengikuti passion kita dan menjalankan talent kita, maka kita sedang melakukan atau kita sedang follow calling of God dalam hidup kita. Itu yang pertama. Tapi juga yang kedua, ada pemikiran yang bagus sekali dari Pak Batara, yaitu bahwa apa yang menjadi hobi kita atau passion kita yang didukung dengan talent kita bisa menjadi profesi yang bisa juga menghasilkan ya income buat kita. Nah, income buat kita tentu bicara untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk orang lain dan seterusnya. Seperti itu ya.